Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Sumbar 1 TV, kembali bersama saya Hidayat. Kita akan menggelar dialog, tepatnya diskusi khusus. Topik kali ini adalah kemana tujuan pembangunan pertanian Sumatera Barat. Di antara recovery ekonomi di era COVID-19, termasuk juga pasca COVID-19. Alhamdulillah, sore hari ini saya sudah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kami sapa dulu yang pertama Bapak Insinyur Haji Joni. Selamat sore Pak Joni, apa kabar? Baik, Pak Dayat. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Joni ini merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Sumatera Barat. Sudah 10 tahun lebih ya Pak Joni ya? Dan setelah pensiun beliau mendedikasikan karya beliau membangun Dangau Inspirasi. Inilah lokasinya. Dangau Inspirasi merupakan tempat bagi siapapun juga pemerhati pertanian, praktisi pertanian untuk studi banding, untuk berdiskusi. Nah, bagi pemirsa Sumbar 1 TV, kapan-kapan boleh ya Pak Jod ya, untuk bisa hadir di Dangau Inspirasi yang ada di Kurau Steba ini. Narasumber kita yang kedua tidak asing lagi Bapak Arkadius. Selamat sore Pak Arkadius. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepatnya Bapak Insinyur Haji Arkadius Datuk Intan Bano, MBA MM. Beliau kali ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi yang membidangi pertanian. Beliau sebelum anggota DPRD juga praktisi di perkebunan dan pertanian. Jadi memang orang petani juga semuanya. Alhamdulillah. Beliau terima kasih Pak Datuk telah hadir memenuhi undangan kami dari Sumbar 1 TV. Ya, sama-sama. Kemudian narasumber selanjutnya Bapak Afrizal, dikenal dengan Pak Jejeng ya. Pak Afrizal dikenal dengan Pak Jejeng. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Jadi 3 gabungan hortikultura, pangan, termasuk juga perkebunan. Selamat sore Pak Jejeng. Selamat sore, Om Dayat. Gimana ya kabarnya, sehat? Sehat dan baik. Baik. Pemirsa Sumbar 1 TV, ini menjadi topik yang menarik ketika pandemi COVID-19 mendera dunia global, termasuk Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Beberapa sendi-sendi ekonomi masyarakat lumpuh, perdagangan lumpuh, kinerja ekspor-impor juga terabaikan, artinya tidak tumbuh lagi. Kinerja perbankan juga, ada kredit-kredit yang macet. Bahkan Pak Gubernur Sumbar juga pernah menyebutkan, mari kita beralih ke pertanian. Dari data Sumbar 1 TV, di DPRD juga mencuat recovery ekonomi pasca COVID ini akan lebih fokuskan kepada sektor pertanian. Nah, kira-kira konsepnya bagaimana? Kira-kira programnya bagaimana? Mungkinkah tidak solusi untuk recovery ekonomi ini justru terfokuskan di sektor pertanian? Akan kita ungkap dari narasumber kita yang bertiga ini. Kita kembali pertama sekali kepada Pak Joni lah. Pak Joni di samping juga beliau 10 tahun menjadi Kadis Pertanian di Sumatera Barat. Tentu kami yakini beliau juga akan memahami problematika, dinamika sektor pertanian di Sumatera Barat. Sebagai gambarannya adalah 23% kurang lebih produk domestik regional bruto Sumatera Barat disupport dari sektor pertanian secara luas. Pertanian, kelautan, perikanan, termasuk juga kehutanan. Dan 22% kurang lebih ya Pak Datuk. 52,8% masyarakat Sumatera Barat fokus di sektor pertanian. Bayangkan kalau seandainya 6 juta masyarakat Sumatera Barat, 52,8% bergerak di sektor pertanian, artinya lebih kurang 3 juta lebih. Nah, ini ya yang akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kita, baik di tengah pandemi COVID maupun juga pasca ekonomi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Pak Joni melihatnya? Kira-kira selama ini agak hening ya perhatian pemerintah di sektor pertanian, termasuk juga apa kira-kira yang strategis dan prioritas yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak Joni. Baik, jadi
Mungkin saya akan agak mundur sedikit. Dari perhatian pengamatan saya, 4 tahun terakhir ini pertanian agak ini. Dan ini tentu banyak sebab. Yang pertama, kan hantaman dari nasional sebetulnya. Dulu ada namanya Dinas Pertanian, ada Dinas Perkebunan, ada Badan Koordinasi Penyuluhan. 3 eselon 2 digabung menjadi 1 eselon 2. Itu jelas hantaman luar biasa itu. Dan itu tentu menyangkut ke pendanaan juga. Ya. Sebagai informasi, dulu waktu saya jadi kepala dinas, jadi betul tidak boleh diungkapnya, tidak enak mengungkapnya. Waktu saya kepala dinas dulu, kita punya anggaran itu minimal setahunnya 300 miliar. 1 tahun. Minimal. Ya, angka permainan itu selama 10 tahun itu antara 300 400. Sebelum saya masuk dulu angkanya hanya sekitar 80 miliar. Ya. Tapi setelah itu ke sini, silakan berarti dihitung lagi berapa anggaran, atau tanya ke Pak Kadisnya berapa anggaran satu dinas yang besar ini. Mungkin sekitar 80 miliar, tapi nanti cek ke Pak Kadis. Ya. Tapi yang jelas itu kan dana sudah sangat lunas sekali. Pasti berimplikasi ke gerakan pembangunan pertanian di lapangan. Nah, ketika gerakan menjadi menurun, gerakan dari pemerintahan juga menjadi tidak bersemangat gitu. Nggak tahu kenapa Pemda tidak bersemangat, kenapa DPRD juga tidak bersemangat. Nggak ada lagi. Saya akan pasrah aja kondisi ini. Nah, itu saya agak bingung juga. Oleh karena itu, ke depan memang ya kita beruntung ini. Ketua Komisi 2 kan orang pertanian betul ini. Ya. Saya tahu Pak Datuk ini. Memang harus dihentakkan lagi. Kalau mau menggetarkan lagi. Karena pertanian ini harus digetarkan. Sangat berbeda dengan pekerjaan KPU dan segala macam. Kalau KPU gampang kita kerja. Mau membangun di tanah pemerintah, tidak ada masalah. Uang ada, uang pemerintah. Malah pemerintah semua. Kalau pertanian, ya. Jangan coba-coba. Pak Joni, Lahan petani yang punya. Hah? Semua. Tidak ada yang punya pemerintah. Berarti perlu gerakan. Ini gerakan ini memang tidak bisa main-main kita. Mereka tidak akan bergerak petani ini tanpa ada gerakan. begitu penting ya peran dari pemerintah daerah untuk menggerakkan sektor pertanian ini. Menjadi sangat penting. Gerakan ini penting. Karena pemerintah itu kan sebagai fasilitator, sebagai motivator. Kalau pemerintahnya diam mereka. Atau ada mungkin paradigma menjadi petani itu adalah profesi terakhir begitu. Mulai tidak ada kebanggaan menjadi petani. Karena memang hasilnya tidak ada jaminan, ada pemikiran seperti itu. Bagaimana Pak Joni melihatnya? Nah itu kan efek pada perhatian juga. Kalau itu digambar-gambarkan, pertanian itu tidak menjadi tempat yang pilihan terakhir kan bisa. Atau menjadi perhatikan khusus. Yakin bisa. Pada itu tahu ini. Nah, cuma kesepakatan bagaimana komitmen Pemdanya dengan DPRD-nya. Karena kalau satu lengah aja itu. Itu yang dirasakan sekarang Pak Joni ya? Itu yang saya melihatnya di sana. Kenapa enggak tahu? Datang lagi COVID ini. Semua menjadi lesu. Dulu setahu saya ke danau ini 2 kelompok tani seminggu hadir. Oh iya. Mereka swadaya datang. Kita diskusi terus dengan petani. Tapi dengan COVID ini memang kita memang harus beradaptasi. Yang paling lewat AP lah kita bicara dengan petani. Tidak ada lagi pertemuan rame-rame di sini. Kalau ada ketua kelompok tani 2-3 datang ke sini. Karena tidak memungkinkan kita berkumpul-kumpul itu ya pada. Betul. Nah, jadi ke depan bagaimana teknik penyuluhan kan harus ditukar ini. Yang masalah corona ini akan habis. Sekali virus itu ada sudah. Tinggal manusia kalau mau hidup beradaptasi dengan virus ini. Bagaimana kita tidak terjangkiti, itu aja. Cari siasatnya apa.
akhirnya dengan tidak adanya gerakan yang sangat kuat tersebut juga mempengaruhi hasil produksi pertanian ya. Sudah pasti. Penyuluhan, persoalan penangkaran bibit unggul, itu udah ikutannya Pak Joni. Ya perkara benihnya lah. Nanti Ya. konfirmasi ke Pak Edi. Katakan luas panen tanam padi kita di Sumatera Barat ini kan lebih 500.000, pernah salah saya. Ya? 550.000 lah. Itu kan sepertiganya kita bantu benih. Ya. Karena padi itu sekali 4 musim, itu di musim keempat harus ganti benihnya. Kau nak produksinya turun itu. Nah kalau sekali 3 tahun, sepertiganya kita bantu, berarti kan sekitar 180.000 hektar. Tapi intinya adalah komitmen tadi. 180.000 hektar itu, Ya. benihnya harus kita sediakan. Ya. Kita yang sediakan. Kenapa? Rasa nasi kita beda. Kalau Pulau Jawa mereka tidak ada cukup benih, Jawa Barat ke Jawa Timur bisa dipesan. Orang Sumbar ini nasinya beda. Perah nasinya, bukan pulen. Oh. Rasa nasi kayak Iya, ketan iya, orang. Ini terpaksa benih kita yang tanam. Oleh karena itu kita sediakan benih sendiri. Tanpa sediakan benih sendiri, terus kita dapat di mana? Baik. Nah, silakan Baik. tanya Pak Ejen sekarang berapa Baik. benih yang dibantu Baik. ke petani berapa hektar setahun Iya, iya. sekarang ini. Baik, Pak Joni. Nah, itu. Saya pikir ini menarik pemirsa, persoalan komitmen, persoalan gerakan, bagaimana mengunggulkan sektor pertanian ini. Pak Arkadius, memang seperti itu yang disampaikan Pak Joni ini. Bagaimana dari Komisi 2 melihat dan memotretnya begitu? Ya, pertama daerah kita ini adalah daerah agraris, daerah pertanian. Masyarakat kita itu sebagian besar hidup sebagai petani dalam arti luas. Apakah itu petani sawah, kemudian ladang, perkebunan rakyat, ya, peternakan, perikanan dan nelayan. Jadi hampir 52,8% ya masyarakat kita ini hidup sebagai petani. Di zaman Pak Joni dulu kepala dinas, saya juga pimpinan Komisi 2 dulu. Oh. Ya, saya juga pimpinan Komisi 2 bilang gitu. Bagaimana kita menggerakkan sektor pertanian ini dulu ya. Anggaran pertanian ya di zamannya waktu kita masuk dulu hanya di bawah 2%. Kita bertekad pada saat itu 2% dulu. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk mengangkat sektor pertanian ini menjadi 10%. Alhamdulillah ya waktu itu ya naik sampai 8%-an. 9,2%. Ya, 8% itu sampai 9,2% itu naik secara keseluruhan. Karena memang banyak terobosan-terobosan yang harus kita laksanakan pada saat itu. Salah satunya adalah program Gerakan Kesejahteraan Petani namanya, GPP. GPP. Di GPP ini ya merupakan suatu gerakan di mana melaksanakan diversifikasi kegiatan bagi petani. Ya. Karena kami menilai secara keseluruhan pada saat itu, kenapa petani ini tidak mendapatkan penghasilan yang lebih, karena memang kalau dihitung dari jam kerja petani itu tuh ya sangat rendah sekali ya. Hanya lebih kurang 2 jam per hari ya, 2 jam per hari. Maka dari itu kita dorong program yang disebut dengan Gerakan Kesejahteraan Petani GPP, ditambah juga dulu ada juga program yang disebut dengan Satu Petani Satu Sapi ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian. Kemudian di samping itu juga kita tentu harus membantu masyarakat petani ini. Karena saya menyatakan petani itu kan identik dengan ya ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kemiskinan, harus didorong ya. Maka dari itu dulu program-program bantuan sosial, hibah kepada masyarakat petani itu, apakah itu bantuan bibit seperti yang disampaikan Pak Joni, kemudian juga bantuan bibit ikan, ternak, termasuk juga alsintan dan sebagainya kita dorong. Ini sekarang terhenti. Ini sekarang terhenti. Betul ya. Terhenti ya? Banyak, di sisi anggaran bisa jadi mungkin menurun jauh. Dari segi regulasi yang menjadi permasalahan. Kemudian saya melihat sekarang secara utuh. Tadi kurangnya gairah pada sektor pertanian ya tentu banyak penyebabnya. Sejauh mana goodwill pemerintah provinsi dalam rangka menggerakkan sektor pertanian ini. Padahal kita sudah tahu bahwa 52,8% masyarakat kita hidup sebagai petani. Kemudian PDRB kita 22,36% itu tuh dari sektor pertanian. Walaupun industri ikutannya masih rendah, masih rendah gitu kan. Nah, maka dari itu harusnya
pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, betul-betul memperhatikan sektor pertanian ini. Ya, anggaran kita sekarang hanya berada pada angka 4,6%. Ya, dari APBD yang ada 4,6%. Itu turun lagi berarti? Ya, turun lagi. Padahal harusnya kan ini kan berada pada angka ya 10% harusnya yang ini. Ya 10% anggaran sektor pertanian ini akan mampu ya mengelola, memanage 52,8% masyarakat kita hidup sebagai petani dalam arti luas ya. Dan kemudian tentu kembali lagi ke yang tadi gairahnya itu menjadi ada. Nilai tukar petani pun juga tidak baik-baik juga bilang gitu tuh karena Mas menyampaikan oleh Pak Hidayat tadi ya, apakah ini juga satu penyebab? Iya, ini memang satu penyebab ya. Karena nilai tukar petani ini juga menentukan seorang petani ini mendapatkan satu keuntungan yang lebih dari hasil usahanya tadi. Saya melihat secara keseluruhan ya, jadi saya mohon maaf ini ada mantan kadis, ini juga kepala dinas. Saya melihat sekarang ini pertanian Sumatera Barat arahnya tidak jelas. Ya, arahnya tidak jelas. Mau dikemanakan arahnya, gitu kan. Tanaman pangan sekarang ini sektor apa yang mau kita kembangkan? Oh iya. Sektor mana yang mau kita galakkan? Ya, apakah itu tanaman padi ya, atau memang istilahnya tanaman jagung gitu juga. Ya. Hortikultura pun juga seperti itu. Bilang apa yang mau dikembangkan menjadi satu permasalahan ya. Dan begitu juga di sektor peternakan juga menjadi permasalahan juga. Perikanan pun juga seperti itu. Peternakan juga demikian. Jadi memang harus diulas secara utuh. Saya melihat secara keseluruhan, ya sebagai pimpinan Komisi 2 selalu saya ingatkan, ini Komisi Bidang Perekonomian, ini Komisi Sektor Pertanian, 52,8% masyarakat hidup petani. Ya. Apakah kita mau mensejahterakan Sumatera Barat ini? Kalau mau mensejahterakan Sumatera Barat ini, Komisi 2 adalah komisi yang paling bertanggung jawab di dalam pengelolaannya. Tentu harus didukung oleh seluruh organisasi. Baik, Pak Ratu. Ini menarik ini. 4,6% anggaran di sektor pertanian, goodwill pemerintah daerah, arah pembangunan pertanian yang tidak jelas. Terus DPRD selama ini diam saja atau ada problem apa ini? Ya, saya melihat yang pertama tentu dari kacamata regulasi. Ya, begitu sulitnya sekarang ini kita membantu petani, ya, membantu bibit juga sulit, kemudian mau membantu alsintan, ya, sarana prasarana pun juga sulit, ya, bang, gitu kan ya. Kemudian juga melaksanakan penyuluhan, ya tadi disebutkan juga ya, dulu kita memiliki badan penyuluh, bilang gitu tuh kan yang notabene eselon 2 yang menangani penyuluhan tadi itu tuh ya. Perkebunan pun juga seperti itu. Tapi kan sekarang kembali lagi ke yang tadi itu tuh, kondisionalnya ini nih yang berubah. Saya berharap seperti tadi ya, kalau memang kita mau mensejahterakan Sumatera Barat ini sektor pertanian ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita Pekanbaru. Ya, Pekanbaru sekarang lagi menggalakkan sektor pertanian ini, termasuk juga pariwisata ya. Saya waktu itu menyampaikan agar Riau tidak melaksanakan yang demikian. Ya. Cukup Riau ini mendapat suplaian bahan pertanian ini dari Sumatera Barat. Cukup Riau itu berkunjung ke Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataannya. Ya. Silahkan Senin sampai Jumat dia melaksanakan kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis, ya. Kemudian bahan pertanian kita support dari Sumatera Barat, peternakan kita support dari Sumatera Barat, perikanan kita support dari Sumatera Barat. Nanti di saat Sabtu Minggu mereka berwisata ke Sumatera Barat. Ya. Itu baru Riau, ya. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam juga membutuhkan produk-produk yang diharapkan sebenarnya juga dari Sumatera Barat ya. Seperti ternak ya. Dulu juga menyampaikan sebenarnya yang Malaysia itu kan membutuhkan sampai 15.000 ekor. Artinya potensinya luar biasa kalau dikelola dengan ditata dengan baik ya Pak Ratu ya. Sangat baik. Stop dulu sampai di situ Pak Ratu. Saya kembali ke Pak Jajeng nih, Kepala Dinas. Beliau ini kan baru dilantik ya, Pak Jajeng. Ya, apa benar ini Pak? Arah pembangunan pertanian Sumatera Barat ini seakan tidak jelas. Alokasi anggarannya hanya 4,6% dari total APBD. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Joni, persoalan regulasi, persoalan organ-organ ya, yang mensupport pencapaian misi dan target di sektor pertanian ini. Apa sih sungguh yang terjadi nih Pak Jajeng? Terima kasih Pak Dayat.
kalau dilihat dari data dari karantina periode Januari sampai Mei ini ekspor kita dalam komoditi pertanian itu 1,3 triliun Pak. Periode Januari sampai Mei itu komoditinya adalah bidang horti itu manggis, kemudian juga ada perkebunan Pak, itu kelapa sawit, kemudian ada juga gambir, juga kopi gitu. Itu. Kemudian periode bulan Juni kemarin itu 350 miliar. Kemudian, tadi saya baru dapat datanya dari karantina itu 600 miliaran gitu. Itu diekspor ke luar negeri, itu kebanyakan kalau manggis itu ke Cina, kemudian juga kemudian sawit ke Amerika, kemudian juga ada kopi dan gambir ke Australia, juga ada ke Malaysia gitu. Kemudian kalau kita lihat juga ada kita lihat sekarang adalah masalah jagung. Jagung kita lihat kan banyak juga setiap pasar produksinya kurang, kemudian tingkat kebutuhannya juga banyak. Baik. Kemudian kita lihat nanti arah kita pembangunan kita akan meningkatkan produksi yang banyak permintaan, baik itu ekspor. Baik, Pak Kadis, apa yang disampaikan oleh dulu kan juga ada dinas pertanian berdiri sendiri, dinas perkebunan berdiri sendiri. Ada nggak hambatan karena regulasi ini dilebur, termasuk juga komitmen anggaran ya dari DPRD, apakah dihambat-hambat atau ada kerinduan ya mungkin Pak Datuk ya, anggaran pertanian ini 200 miliar atau 10% minimal seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Jeng? Kalau koordinasi kami dengan DPR cukup bagus. Bagus ya? Cukup bagus gitu. Cuman mungkin kesediaan anggaran mungkin nggak terlalu banyak. Contohnya kemarin kita dapat anggaran tahun 2020 ini 68 miliar gitu. Karena COVID dikurang menjadi 22 miliar gitu. Jadi semuanya Pak sampaikan oleh Pak Kardius, 38 miliar dipotong khusus untuk asin itu dipotong untuk COVID gitu. Kemudian kami lihat kesediaan anggaran yang tidak cukup itu. Kalau perhatian pemerintah dengan DPR cukup bagus. Malah Pak Kardius menawarkan kepada kami, apalagi ini yang mau diminta untuk pembangunan pertanian ke depan katanya. Kami pada saat ini yang bisa kalau waktu dekat ini cuman kegiatan yang sifatnya pengadaan gitu. Seperti yang yang di bawah 200. Baik. Tapi jangan-jangan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kardius maupun Pak Joni tadi persoalan arah pembangunan pertanian Sumatera Barat, karena memang program-programnya yang mungkin yang tidak taktis atau strategis ya. Pak Jajang berapa lama baru kita lantik ya? Masih dalam proses ini mungkin. Setidaknya ada yang mau jadi prioritas program unggulan mungkin Pak Kadis? Yang pertama program tetap kita lanjutkan program makanan pokok masyarakat seperti padi, kemudian juga cabai dan bawang, itu makanan pokok. Pangan yang ya? mempengaruhi inflasi ya. Ya. Kemudian kita akan memfokuskan kepada yang pasarnya bagus untuk ekspor gitu. Apa yang kami sampaikan tadi, seperti manggis, kemudian sekarang ada nih kelapa sawit. Itu ada bantuan di Jakarta itu oleh Pusat Pertanian. Itu tahun ini 10.600 hektar gitu. Baik. Baru terrealisasi 4.000-an. Itu daerahnya adalah Damastraya, kemudian juga Pasaman Barat, kemudian juga Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, itu yang kami fokuskan itu. Kemudian ke depan juga kalau kami lihat masalah jagung. Jagung ini kita produksi 1 juta ton per tahun itu. Sementara kalau kebutuhan kita dari makanan unggas 48 juta ekor setiap tahunnya. Kalau dikali dengan 1 on saja satu hari, dikali dengan 1 tahun itu berkisar 1,5 juta ton. Masih berkurang 500.000 ton lagi yang harus kita carikan, harus kita produksi gitu. Sehingga kami berpeluang, kami lihat ada lahan kering kita berjumlah 214 hektar gitu. Kalau seandainya kita produksi 6 ton per hektar, kemudian indeks pertanamannya 2 kali, itu diperlukan lahan 48.000 gitu. Sementara lahan kering kita ada 214. Ini yang ingin kita kembangkan pada tahun 2000. Baik. Ada 2. Yang pertama adalah komoditi yang ekspor. Kemudian adalah masalah jagung, terlalu banyaknya permintaan. Baik, terima kasih Pak Jajang. Saya kembali kepada Pak Datuk nih.
Kalau boleh kita mengidentifikasi ya komoditi unggulan sesuai dengan karakteristik lahan pertanian yang kita miliki. Karena kan masyarakat juga bingung juga nih Pak Datuk. Bicara tentang pertanian ke dalam pemikirannya kan ke sawah, ke ladang, tanam padi, berladang jagung gitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, ternyata banyak komoditi-komoditi yang strategis justru bisa berorientasi ekspor. Komoditi unggulan ya, mungkin di apa namanya ini yang di kebunnya, di perkebunannya. Tentu skala prioritasnya bagaimana Pak Datuk mendorong ini? Karena memang informasinya juga kan kebijakan-kebijakan program untuk anggaran selanjutnya akan mau dibahas juga kabarnya mungkin Pak Datuk. Ya, yang pertama kalau kita bicara pertanian itu memang skopnya luas ya. Nah, kebanyakan memang masyarakat kita itu tuh hidup bertani, ya, pertanian sawah, ya, kemudian ladang, ya, juga perkebunan rakyat, itu yang banyak. Ya. Jadi saya melihat ini harus diberdayakan. Masyarakat inilah yang kami anggap itu masyarakat yang boleh dikatakan masyarakat yang kurang berdaya, ya, kemudian masyarakat yang miskin, ya, kemudian yang memang betul-betul harus diberikan bantuan.